dolar yang terus melemah, treasury bills yang terus dibuang ini membuat orang-orang tuh trust issue dengan sistem keuangan dunia. Ketika orang trust issue dengan sistem moneter, apa yang mereka lakukan? Mereka balik ke uangnya Tuhan, yaitu gold. Jadi di masa depan ini udah bukan lagi military war, udah bukan lagi technology war, tapi energy war. Dan itu yang China lihat. Ketika kenaikan harga BBM terjadi, apalagi yang subsidinya juga semua ikut naik. Karena kan itu kan core-nya inflation. Kayak untuk Gen Z milenial gitu, masih layak nggak gitu? Masih reasonable nggak? Masih visible apa enggak untuk investasi di emas hari ini? Pokemon card gitu jadi investasi ya? Alternatif investment yang sangat bagus sekarang justru. Oke, kali ini saya akan diskusi mengundang, ini menarik ya, terutama untuk milenial, Gen Z, anak-anak muda. Kalau kita investasi itu kemana sih? Dan dalam situasi yang sekarang penuh dengan uncertainty, ketidakpastian, ada Iran segala macam ya, panduan untuk kita harus ngapain ya. Untuk itu saya sudah mengundang seorang anak muda, jangan keliru namanya adalah David Noah, yang nggak bisa main musik, bisa ya ternyata. Sedikit-sedikit lah. Begitu gue bilang sama tim gue, undang tuh David Noah gitu, Pak. Emang dia bisa ngomong sampah? Berarti saya kurang terkenal, Pak. Bukan kurang terkenal, ada yang lebih terkenal. Bener. Padahal ini mah gila ini. Nama asli loh David Noah. Nama asli, Pak, dari lahir nama David Noah. Yang David Noah yang lebih terkenal itu nama aslinya bukan David Noah malah. Bukan. Itu kan David karena bermain di bandnya Noah. Bener, gitu. Cuma banyak orang salah. Bahkan kadang kalau ada Grab driver tuh suka minta foto. Pas saya nanya, emang Mas kenal saya? Oh enggak, Mas personil band Noah, kasih bukan gitu loh. Jadi sudah biasa lah digituin. Jadi itu kalau ini nama dua nabi tuh kalau di Islam ya. Oh iya benar. Daud dan Nuh. Daud dan Nuh. Kalau di agama saya juga David dan Noah kan gitu. David dan Noah. Oke, cucu saya juga namanya Noah. Oh. Tapi gak pakai H yang di Korea. Oke, kita mau nanya tentang situasi ya. Jadi gue dengar lo bermain di trading saham ya. Iya. Kemudian punya sekolah dan juga yang menarik katanya punya juga perusahaan gold ya. Perusahaan emas juga. Mas apa nih? Mas Jawa atau Mas asli? Mas asli. Jadi punya toko emas juga. Ya, ini menarik ya karena salah satu alternatif investasi itu adalah di gold gitu. Iya. Lo melihat peluang apa dari bisnis dalam emas? Kalau emas itu sebenarnya gini, Pak. 2-3 tahun terakhir itu kan emas itu udah naik kurang lebih 2 kali lipat harganya. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya aset yang paling performing itu bukan saham sebenarnya, bukan juga properti, tapi emas. Kenapa? Karena ada ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan global. Ya. Karena kan Amerika seperti yang kita semua tahu, debt ceiling mereka atau batas maksimal hutang mereka tuh udah hampir mentok. Terus lewat bukan? Sudah lewat sebenarnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Instead of mereka bayar, mereka naikin lagi batas maksimalnya. Karena mereka punya kekuatan US dollar itu menjadi cash reserve di banyak negara. Iya, dia paksakan tuh. Dia paksakan. Iya. Dan ada perjanjian petrodolar juga waktu itu kan. Di mana setiap transaksi oil tuh harus menggunakan dolar. Ini jadi persoalan sekarang. Ini menjadi persoalan. Terus. Dan kenapa dolar ini kuat? Karena kebanyakan negara itu pegang US Treasury bills-nya Amerika. Jadi mereka bilang surat hutang paling aman adalah surat hutangnya Amerika. Ya. Tapi ketika ada distrust di dolarnya, itu kelihatan dari negara-negara bikin BRICS. Mereka mau bikin currency sendiri. Iya. Dengan ada cryptocurrency. Di situ mulai pusingnya. Di situ Amerika mulai pusing. Makanya sekarang mereka mulai bikin perang sana sini kan, untuk ngebalikin kekuatan mereka. Tapi dolar yang terus melemah, treasury bills yang terus dibuang ini membuat orang-orang tuh trust issue dengan sistem keuangan dunia. Ketika orang trust issue dengan sistem moneter, apa yang mereka lakukan? Mereka balik ke uangnya Tuhan, yaitu gold. Gold. Itu yang paling stabil. Dia back to safe haven. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum Bretton Woods Agreements. Bretton Woods Agreement itu dulu perjanjian zaman Richard Nixon, Presiden Amerika, di mana dulu kan nilai fiat itu di backnya oleh gold. Dulu kan gitu kan, harus di backup bahwa uang yang beredar harus di backup oleh gold. Tapi semenjak Bretton Woods Agreements itu enggak lagi. Tapi di backnya sekarang sama US dollar, kayak gitu kan. Nah, ketika US dollar ini melemah, berarti kan negara-negara di masa depan yang akan punya currency paling kuat adalah negara-negara yang punya cadangan emas paling banyak. Nah, kalau saya ngelihatnya, ini China tuh lagi beliin gold banyak sekali di market. Diam-diam. Mereka nggak keluarin datanya. Tapi kenapa mereka ngelakuin itu? Karena mereka tahu di masa depan ini bukan lagi perang teknologi, tapi perang energi.
Makanya sekarang kalau kita ngelihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan nikel, funding terbesarnya siapa? China. Aluminium China, tembaga China. Mereka juga beliin gold. Jadi mereka mau kuasain komoditis. Termasuk rare earth ya? Hah? Termasuk rare earth juga kan? Termasuk China semua. Iya, terus? Kenapa? Karena Amerika itu menang di teknologi, di advancement AI mereka menang. Tapi yang kita nggak boleh lupa, AI itu butuh banyak sekali energi. Jadi di masa depan ini udah bukan lagi military war, udah bukan lagi technology war, tapi energy war. Dan itu yang China lihat. Dan ketika orang-orang kehilangan trust daripada financial system di Amerika, dolarnya pada dibuangin, negara-negara udah pada nggak mau pegang resource-nya Amerika, terus setiap transaksi nggak harus pakai dolar. Kira-kira negara mana lagi yang bakal muncul sebagai superpower? Dan saya ngeliat nih China diem-diem mereka beliin terus untuk memperkuat stability negara mereka sebenarnya. Ini bukan karena saya bolak-balik ke China ya. Saya tahu banget bahwa saya adalah orang yang berani mengatakan bahwa China itu sebenarnya sudah minimal imbang lah sama Amerika. Jangan-jangan udah di atas gitu ya. Saya setuju, tapi mereka gak mau kasih tahu. Gak usah tahu. Gue ingat banget tuh siapa tuh namanya yang suka ngomong tuh kayak jubirnya China itu. Pokoknya kita tidak akan pernah ganggu orang. Kita tidak akan pernah ngebom orang. Tapi kalau ada yang ngebom kita pastikan tidak akan ada bom yang kedua. Dan dia pernah ngomong, Amerika lo mau perang tarif boleh, perang dagang boleh, perang beneran juga boleh. Benar. Gitu. Jadi menurut saya ini yang kita sebagai anak muda, sebagai pengusaha tuh harus tahu tuh pengertian geopolitik ini menjadi penting ya Pede. Sangat penting Pak. Jadi kalau kita sebagai anak muda kita harus ngerti kemana dunia ini berjalan gitu kan. Kita harus ngerti kayak misalkan di Indonesia, mungkin teman-teman ini nggak tahu bahwa permintaan emas domestik itu jauh lebih banyak daripada supply gold yang ada. Kita ini negara kaya sekali Pak dengan tambang emas, tapi kita tuh net import gold. Masih. Untuk kepentingan apa nih? Untuk kepentingan orang-orang beli emas. Contoh kita mau beli Antam. Harga di web Antam 2,6, 2,7 juta per gram. Di market 3,1, 3,2 Pak. Oh iya? Udah gak masuk akal. Dan itu pun gak ada barangnya. Jadi kalau buat teman-teman yang di sini yang invest emas pasti tahu gitu. Beberapa bulan lalu orang jam 5 pagi ngantri Pak di depan toko emas. Tapi agak aneh ya begitu terjadi krisis Amerika dengan Iran gitu, kita pikir wah dolar mulai naik. Biasanya kalau dolar naik kan emas juga naik tuh. Ternyata terjadi koreksi ya Pet ya? Apa yang terjadi? Gara-gara uangnya lari semua ke komoditas Pak. Karena kan sebenarnya problem daripada US dan Iran ini adalah Selat Hormuznya ditutup. Selat Hormuz itu 20% dari global oil supply itu lewat situ. Jadi ketika Hormuznya ditutup, oil itu terbang dari $40 per barel sampai $100-an per barel. Harga terus ketika Selat Hormuz ditutup, shipping itu akan terjadi delay. Jadi ada supply shock Pak. Jadi mereka harus muter ke selat yang lain. Itu kurang lebih butuh waktu 2 minggu. Jadi ketika supply shocknya terjadi, otomatis commodities price-nya naik. Ketika commodities price-nya naik, inflasinya kan naik. Jadi orang-orang itu udah mikirnya, oh ngamanin dulu nih alternatif energi. Jadi mereka belinya oil, mereka belinya coal. Terus kalau di Indonesia sekarang sawit juga bagus, gara-gara kan katanya diesel mau diganti sama biofuel yang batubara juga bagus. Batubara juga bagus. Tiba-tiba yang kemarin agak dihina-hina, tahun berapa kan mati. Sekarang saya pikir Indonesia yang dengan deposit batu demikian banyak, mestinya kan ya udahlah. Menurut saya nggak mungkin mati Pak. Karena batubara itu cheap energy. Dan renewable energy itu jaraknya masih sangat jauh. Tapi kan we go to clean energy. Betul. Jadi kadang-kadang Indonesia tuh terlalu mau ideal gitu ya. Mungkin apa dipengaruhi oleh dunia barat gitu yang punya kepentingan yang nggak punya batu bara. Padahal kadang-kadang kita harus meninggalkan yang kita punya tuh. Sekarang harus insaf kita kali David ya. Betul. Kita punya batu bara banyak banget. Iya, dan itu kan sebenarnya salah satu kekuatan terbesar kita juga sebagai negara. Jadi sekarang coal dan CPU itu menjadi penyelamat kita. Karena kan alternatif energi. Jadi di dunia di mana supply chain ini lagi shock, makanya kan kemarin katanya cadangan minyak kita berapa hari? Oh 21 hari katanya. Oh pada panik gitu kan. Gara-gara kalau misalkan Hormuznya ditutup lama, pengirimannya bisa terlambat, harganya naik. Yang dikhawatirkan apa Pak? Yang dikhawatirkan adalah kenaikan harga BBM. Ketika kenaikan harga BBM terjadi, apalagi yang subsidinya juga semua ikut naik. Karena kan itu kan core-nya inflation. Aman nggak beli emas sekarang? Emas kalau menurut saya udah naik terlalu banyak. Kalau kita ngelihat 3 tahun terakhir emas itu naik 100%. Biasanya emas sebagai safe haven itu naik setahun paling cuma 7-8%. Cuma sebagai hedge-nya inflation Pak. Tapi dengan kenaikan emas dan kenaikan safe haven sebanyak ini, saya tuh udah gak ngeliat emas sebagai safe haven sekarang. Kenapa? Menurut lu overpriced?
Nah kalau ngomongin overprice sebagai store of value, kita tuh udah nggak bisa ngitung nilai wajar emas tuh berapa. Kalau menurut saya emas akan tetap going up in the long run. Tapi kalau misalkan lagi FOMO harganya lagi spike up itu jangan beli. Justru kalau lagi ada koreksi-koreksi, kayak sekarang kan sebenarnya lagi koreksi-koreksi lumayan. Pokoknya kalau ada sharp corrections itu baru boleh beli. Karena kalau kita ngelihat emas tuh gerakan udah anomali. Beberapa bulan lalu, kan saya punya toko emas Pak. Emas tuh turun 13% dalam satu hari. Ini yang terjadi rush itu ya, yang orang antri. Saya lihat di mana-mana di beberapa kota di dunia orang antri untuk ngembaliin emasnya gitu. Iya. Ya itu trade ya. Tapi itu kan panic selling. Tapi saya juga nggak ngerti itu kenapa Indonesia itu terjadi nggak? Nggak sih. Justru Indonesia pembeliannya makin banyak. Jadi kalau saya ngeliat Indonesia itu kayak kaya orangnya ya. Karena menurut saya dogma juga Pak. Dari zaman dulu orang dikasih tahu investasi adalah investasi emas dan properti. Jadi orang harus punya rumah, terus orang kalau bingung duitnya taruh mana, duitnya taruh emas. Taruh emas. Kita kan dulu mikir, itu pemikiran yang sangat tradisional. Ternyata. Tapi kalau di dunia yang kita hidup dengan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan dan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan, ternyata emas jadi sangat berharga. Safe haven kan namanya. Jadi menurut saya in the long run, pegang emas tuh masih boleh. Gara-gara itu seorang David Noah yang ngerti musiknya sedikit itu membuka perusahaan emas. Apa namanya? Supermas. Supermas. Yeah. Jadilah Pak, collecting gitu. Ya kita buy, kita only buy. Only buy. Yeah. Terus sudah ada off taker yang ngambil. Ya pokoknya kita beliin terus lah Pak. Beliin terus. Iya. Kita ada hold juga. Logam mulia atau perhiasan? Semuanya kita beli. Logam mulia, perhiasan, apapun jenisnya, berapapun jumlahnya kita semua beli. Yang perhiasan lu lebur ya, jadi logam mulia nanti. Ada sebagian, tapi ada sebagian juga yang kita adalah pokoknya. Lu kan nggak trading perhiasan ya kan? Enggak trading perhiasan ya. Ya kalau perhiasan semua kita lebur lah. Bagus prospeknya. Bocor dikit aja lah. Sekarang berapa cabang? Sekarang baru 3, tapi 3 bulan depan akan jadi 10. Kita udah bayar tempat lagi bangun. Akhir tahun akan ada 25. Akhir tahun. Wow. Kita memang lagi fokus sih, lagi serius. Good margin. Lumayan Pak. Balik ke pertanyaan saya, untuk seorang untuk Gen Z milenial gitu, masih layak nggak gitu? Masih reasonable nggak? Masih visible apa nggak untuk investasi di emas hari ini? Menurut saya masih. In the long run, kita ngomong in the long run ya. Menurut saya masih. Emas itu unreplaceable menurut saya. Nggak bisa digantikan. Ya. Walaupun situasi sekarang lagi tidak menentu gitu, justru harus beli emas atau gimana? Ya menurut saya emas itu kan sebenarnya alternatif investment Pak. Sebenarnya emas itu kan adalah store of value. Tugas emas itu adalah sebenarnya supaya nilai uang kita tidak berkurang, kita membeli emas. Karena emas itu in the long run harganya akan tahan kayak gitu kan. Karena semakin banyak uang dicetak, emas ini sebagai backup itu akan terus naik kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sistem moneter kayak gitu kan. Jadi in the long run emas ini akan terus naik sebenarnya. Kemarin kan sempat harga perak tiba-tiba ada yang mengatakan emas udah nggak menarik lagi, sekarang ada perak yang lagi naik gila-gilaan. Menurut saya itu spekulasi. Masih terjadi nggak? Tapi perak kenaikan itu harga perak, volatility juga luar biasa Pak. Kayak misalkan peraknya naik 50%, tapi minggu depan bisa turun 40%. Oh iya? Ya jadi menurut saya kalau pergerakannya seperti itu udah bukan instrumen investasi ya. Jadi perak ini tidak menjadi alternatifnya emas? Tidak. Karena dari zaman dulu tidak pernah ada sejarahnya uang itu di-backnya sama perak. Uang adalah emas. Katakan emas terbatas ya, itu. Sehingga harus cari alternatif, nggak mungkin perak menggantikan itu. Menurut saya nggak mungkin Pak. Emas ya akan jadi emas. Perak itu mungkin akan dipakai untuk penghantar listrik ya mungkin. Seperti tembaga, aluminium dan logam-logam berharga lainnya. Tapi nggak akan ada yang pernah bisa menggantikan emas. Oke, menarik ya. Makanya saya fokus di emas nih. Itu. Nggak, trading sama sih. Masih Pak, masih. Dalam situasi kayak gini, menurut lo is it time to buy atau time to sell atau hold? Kalau untuk trading menurut saya mostly masih wait and see. Wait and see. Jadi pegang cash, kita ngelihat dulu ada 2 kejadian penting di market kita. Yang pertama, deeskalasi perang. Kapan perang ini de-escalate. Yang kedua adalah kita tadi lagi di permasalahan sama MSCI Pak. Jadi MSCI ini sebuah menurunkan yang narik uang keluar ya. Ya, jadi mereka logiknya sebenarnya adalah institusi Amerika yang invest ke Indonesia. Dan kalau kita di downgrade oleh mereka akan ada outflow besar terjadi oleh asing. Capital outflow. Ya, karena capital outflow. Jadi sebenarnya
problem kita sekarang bukan fundamental issue kalau menurut saya. Menurut saya problemnya adalah structural issue. Jadi structure issue. Jadi ada distrust, ada kekurangan kepercayaan terhadap pengelolaan kita sekarang di bursa dan di negaranya sebenarnya. Oleh asing. Ini bukan saya ngomong ya. Saya kalau ngomong ini harus hati-hati soalnya. Jadi karena ketidakpercayaan terhadap sistem pengelolaannya, kita banyak didownload oleh institusi asing. Makanya ada capital outflow yang cukup besar. Apalagi lembaga-lembaga rating pada mendowngrade ya. Nah, dan itu jauh lebih bahaya daripada outflow pasar saham. Karena bonds market kita jauh lebih besar daripada equity kita, Pak. Wow. Dan ketika itu terjadi, ketika ada outflow dari bonds, dampak domino efeknya apa? Rupiahnya akan melemah. Terus kalau kita mau kredit, pasti bunganya lebih tinggi gitu ya? Iya dong. Kalaupun kita harus kalau kita mau pinjam kan? surat utang, pasti kita harus naikin yield kita karena ratingnya turun. Dan ketika rupiah melemah, kita kan juga negara net importer. Jadi kalau kita import minyak dan lain sebagainya, udah pasti harga akan lebih mahal. Karena kan transaksinya mostly masih pakai dolar. Jadi itu akan ada domino efeknya di sana. Jadi ya kita cuma bisa ngelihat dan cuma bisa mantau kayak gitu. Tapi secara fundamental saya yakin sebenarnya Indonesia ini masih negara yang kuat, Pak. Dari mana? Saya ngelihat sebenarnya kita ini kan negara yang sekali lagi bonus demografi, ya kan? Kita banyak anak-anak mudanya. Betul. Terus kita negara yang sangat kuat dengan komoditasnya. Sekarang harga komoditas lagi pada naik ya kan? Ya. Ketika komoditasnya naik, laba daripada perusahaan-perusahaan komoditasnya akan bagus. Dan itu akan berdampak kepada salary, akan berdampak kepada bonus. Jadi grassroots ekonomi ini akan diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Jadi setiap kalau kita ngelihat pergerakan ekonomi kita, Pak, let's say 2011 sampai 2014 itu ada property boom. Di tahun itu harga properti naik luar biasa besar. Kenapa bisa ada property boom? Karena 2009 sampai 2011 itu commodity boom. Jadi ketika komoditasnya naik, biasanya negara kita tuh selalu diuntungkan. Selalu ada chain effect-nya dari kenaikan komoditas. Jadi dengan kebutuhan energi global yang lagi meningkat, kita kan negara komoditas. Saya ngeliat sebenarnya fundamental kita tuh kita tuh diuntungkan dari situ. Kayak gitu. Jadi saya ngeliat sebenarnya secara fundamentally tapi banyak pengelolaan dan anggaran-anggaran yang menurut saya kurang efisien. Jadi sebagai investor saya juga ngeliat. Jadi dua ya, keefisienan penyelenggaraan bursa dan juga penyelenggaraan negara kalau gitu ya. Betul, itu yang dilihat asing. Ya, karena saya bacain research-nya mereka selalu ngomongin itu. Katanya target kita terlalu ambisius. Terlalu ambisius. Padahal kemampuannya nggak segitu. Padahal seharusnya kayak misalkan gini. Ini saya kalau nyenggol APBN sedikit, MBG itu 335 triliun, Pak. Itu naik kurang lebih 7-8 kali lipat dari tahun lalu. Kan tujuannya adalah kita mau kejar. Sebelumnya kan 70-an ya? Sebelumnya 70-80. Tapi naiknya bukan 10-20%. Naiknya 5 kali lipat. 5 kali lipat. Nah, itu dilihat asing sebagai kok kayaknya data sampel untuk testing ini efisien atau enggak terlalu kecil. Tapi langsung dinaikin. Nah, itu dilihat sedangkan defisit kita juga gede. Jadi terus kita butuh import minyak dan sebagainya, costnya naik. Jadi asing lihatnya kita terlalu reckless kayak gitu. Makanya mereka nurunin 3 loh. Secara beruntun, Moody's, Fitch sama S&P, Standard and Poor sama Fitch turunin. Semuanya turunin kita. Bukan ratingnya yang diturunin, outlooknya. Tapi ketika outlooknya diturunin, ada potensi ratingnya diturunin. Nah ini kita harus lihat, ini kan cuma negara ya yang bisa, ya kita harus lihat lah kebijakan apa yang dilakukan oleh. Sebagai anak muda apa harapan lo sebenarnya terhadap pemerintahan Indonesia? Boleh dong, kan kita punya aspirasi ya. Iya, kalau anak muda sebenarnya saya ngelihat. Lo kan muda kan, berapa usia lo? 25 tahun, Pak. Betul. Kita sebagai anak muda kan pasti impian dan harapan terhadap negara ini kan banyak ya, Pak. Saya sih ngelihatnya pemerintahan itu nggak boleh terlalu terkonsolidasi. Jadi kekuatan itu harus dibagikan. Dan profesional itu harus ditempatkan di tempat-tempat strategis. Jadi jangan terlalu banyak orang politik di tempat-tempat yang seharusnya ditempatkan oleh profesional. Negara itu dikelola dengan baik, dilihatnya bukan dari balas budi, tapi dari merit system. Jadi ketika itu dilakukan, orang-orang yang ahli, orang-orang profesional di bidangnya ditempatkan di tempat-tempat yang seharusnya, itu kan pasti mereka akan lebih mengerti, mereka akan lebih mengelola dengan baik. Kalau begitu kan setiap anggaran dikeluarkan, itu dampaknya ke
pemasukan negara, ke pertumbuhan negara, ke well-beingnya masyarakat itu akan lebih baik. Oke. Saya lihat itu masih belum terjadi di Indonesia. Malah terjadi brain drain. Betul. Jadi saya sebenarnya nggak begitu suka mengkritik pemerintah. Enggak, kita nggak mengkritik. Ya, tapi, kita kan membahas lah. Kita ini kan aspirasi ya. Aspirasi saya kayak gitu. Jadi saya melihat sebenarnya masih banyak mismanagement dalam pemerintahan kita. Masih banyak sebenarnya room for improvement sebenarnya. Masih banyak sekali dan kita itu terlalu berpaku kepada cara hidup zaman dulu. Which is kita selalu berpikirnya padahal dunia sudah berubah. Kita sekarang masih ributin izin tambang, konsesi dan lain sebagainya. Padahal sekarang dunia kreatif itu lagi sangat berkembang, Pak. Kalau kita ngeliat Jepang dengan Pokemonnya, kita ngeliat Korea dengan K-popnya. Udah Pokemon card itu jadi investasi ya? Alternatif investment yang sangat bagus sekarang justru. Harganya kata satu kartu di ratusan juta ya BD? Bahkan ada yang miliaran, Pak. Come on. Ya, karena itu balik lagi ke supply and demand. Dan itu global phenomenon. Jadi dan scarcity-nya. Dan itu fenomena global yang terjadi. Jadi orang Amerika, orang Korea, mereka beli Pokemon card. Jadi mereka bilangnya berwak, Pak. Jadi mereka beli kartu Pokemon, mereka iniin, terus mereka cari kalau dapat kartu langka, mereka simpan, terus mereka tradingin kayak gitu. Unboxing. Lu ini invest juga? Enggak, kalau saya enggak. Saya itu anak muda tapi pemikiran saya itu konvensional sekali. Kayak gitu. Anak gue salah satu tuh. Pokemon ya. Iya, Pokemon. Kayak gitu. Unboxing. Gue pikir Pokemon tuh udah mati, tau gak lu? Iya. Tapi tiba-tiba naik lagi tuh, loncat lagi. NFT apa kabar? Kalau NFT udah turun 99% dari topnya ya. Jadi basically udah nothing. NFT. Dulu Metaverse apa kabar? Sandbox juga udah nothing. Padahal dulu sampai Mark Zuckerberg gitu ya merubah nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya ini advancement technology, ya kan. Ini kan orang-orang FOMO, Pak. Ya. Satu bikin metaverse, semua bikin metaverse. Satu bikin AI, semua bikin AI. Tapi at the end siapa yang akan bertahan adalah siapa yang mempunyai use case untuk kemajuan manusia. Ujung-ujungnya ke situ. Ujungnya ke situ. Jadi sekarang saya ngeliatnya kalau AI menurut saya ini beda. AI is the real thing. It's the real deal. AI ini pertumbuhannya mungkin 20 kali lebih cepat daripada adoption internet zaman dulu. Ya. Jadi kalau ditanya sekarang anak-anak muda, terutama di Indonesia, apa yang harus kita kerjakan? Orang nanya, anak muda harus kerja apa? Komoditas, nggak mungkin kalau bisa kerja komoditas. Itu di atas itu mereka udah kuasain semua. Jadi option untuk anak-anak muda di Indonesia pilihannya cuma 3 menurut saya. Apa? Pertama media, kedua teknologi, which is mereka harus belajar AI. Dan yang ketiga, ya menurut saya kreatif. Jadi creativity. Makanya waktu kasus Amsal Sitepu semua teriak tuh. Betul. Pada satu diadilin karena tidak menghargai korupsi, tidak menghargai kreativitas gitu. Saya baru baca data kemarin Fit, bahwa ternyata sebenarnya potensi yang luar biasa nomor 2 tadi ya, digital economy itu gede banget. Yang based on AI. Betul. Dimana kita butuh data center, kita butuh renewable energy. Yang katanya Indonesia tuh masih mengambil tempat dikit banget. Mungkin lu bisa lebih explore karena ini pasti diminat tuh juga tuh. Karena gini Pak, kalau renewable energy, kita itu gak punya infrastruktur untuk ngolah bahan mentahnya menjadi produknya. Kayak misalkan nikel itu kan salah satu komponen bagus untuk baterai listrik, untuk mobil listrik. Tapi nikel kita sekarang kita banyak kerjasama dengan joint ventures dengan Tsingshan, Virtue Dragons, which is itu semua merupakan perusahaan China. Kenapa? Karena mereka yang bisa mengolahnya. Makanya kan sebenarnya problemnya pemerintah dan mereka juga udah ngomongin terus hilirisasi kayak gitu kan. Which is good menurut saya, good. Tapi prosesnya kan nggak instan. Nggak segampang itu juga. Nggak segampang itu. Dan transfer of technology nggak segampang itu. Transfer knowledge juga tidak segampang itu. Dan apalagi akses to capital juga nggak segampang itu, Pak. Karena mereka kuasai. Iya, karena negara. Capitalnya mereka yang kuasain kan? Mereka yang kuasain. Dan mereka nggak mau sebenarnya kita. Tapi at least dibuatnya di sini, Pet. Betul. Jadi value added creationnya juga di sini. Betul, harusnya di sini. Tapi kan perusahaan-perusahaan asing ngelihatnya gini. Kenapa Indonesia tuh kalah dengan Vietnam, Pak? Karena Indonesia itu setiap perusahaan asing masuk, perizinannya rumit. Terus mereka diganggu oleh ormas dan lain sebagainya. Di Vietnam, mereka let it be, dipermudah, dikasih tax incentive. Makanya Vietnam itu kalau kita lihat GDP growth-nya, mereka 7-8% loh. 8% plus. Luar biasa, Pak. Padahal kita lebih hebat lah. Padahal kita lebih hebat. Supply chain kita lebih bagus, komoditi kita juga lebih bagus gitu.
Saya kan sekarang ketua kepala Rebana, Pet. Saya pegang 43.900 hektar kawasan industri di Jawa Barat. Ya. Saya udah kemana-mana tuh, ke Cina. Gitu aja tuh, persis. Pegal gua. Ya dubes-dubes kita gitu. Kita yang jualan, tapi investornya larinya ke Vietnam, Malaysia gitu. Cuman itu tadi. Ya. Karena perizinan kita panjang. Saya ada suarakan di mana-mana nih. Dan lucu lagi nih sekarang, investor tuh kepengennya B2B, bukan B2G. Jadi ya saya akan bersuara terus lah. Saya akan perjuangkan ya. Jadi ya alhamdulillah masih banyak yang mau masuk gitu. Walaupun begitu udah mau masuk pun jadinya itu nanti bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Prosesnya panjang banget. Saya kemarin ke Zhejiang ya. Zhejiang itu salah satu provinsi terkaya di China ya. Ada Hangzhou, ada Ningbo kalau nggak salah ya. Itu gila loh. Jadi GDP-nya, GNP-nya itu lebih tinggi dari GNP-nya Indonesia. Udah gila tuh satu provinsi. Satu provinsi lawan satu negara kalah gitu ya. Gitu. Jadi itu yang begitu ketemu, ya ini saya berjuang supaya teman-teman, iyalah dibantulah ya. Orang mau invest kok. Iya. Itu dari zaman Pak Jokowi tau gak, yang dia bilang ada butuh waktu 2 tahun untuk mendirikan apapun. Ya mestinya anak-anak muda dong yang bersuara atau juga melakukan sesuatu lah, nggak cuman bersuara lah menurut saya gitu. Ya, cuma kalau kita anak muda kan kita nggak punya akses terhadap decision making di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya the best thing that we can do sebagai anak muda adalah ya kita lakuin apa kita bisa. Kalau dari sisi saya sebagai kan ada organisasi yang diakuin pemerintah ya seperti HIPMI. Ya sebenarnya bisa bersuara. Kenapa lu senyum loh? Menurut saya itu menarik loh, karena ini kan masa depan ini adalah milik dari anak muda sebenarnya. Ya saya berharap mereka-mereka yang ada di organisasi itu juga melakukan tugasnya lah. Kalau saya kurang tertarik, Pak. Okay. Saya pure investor, entrepreneur, saya cuma ya. Lu tertarik sama cuan doang ya? Enggak. Kalau cuan menurut saya udah. Cuan itu konsekuensi. Iya, cuan itu menurut saya hasil dari value yang kita ciptakan. Okay. Dan menurut saya kalau ngomongin uang, sudah cukup lah. Saya nggak punya ambisi untuk punya lebih juga sebenarnya. Jadi saya sekarang selalu fokusnya berapa banyak lapangan kerja yang bisa saya buka. Sekarang dari all investment kita di Fortis Capital itu udah buka hampir 108 pekerjaan, Pak. 100? 100. Gitu. Apa aja mereka? Toko emas kita aja total karyawan udah 30-40 orang. Saya punya F&B juga 30-an orang. F&B lu ada juga? Ada juga, Oseng Endok namanya. Terus di perusahaan education sama consulting kita juga sekarang kurang lebih 20-an orang. Di tradingnya? Kalau trading analis saya kurang lebih 7-8 orang. Itu udah covering semua jenis market ya. Jadi kurang lebih udah hampir 100 sekarang. Mungkin kalau kita buka Supermas 25 cabang udah 300-400 orang kita buka lapangan pekerjaan. Jadi saya ngelihat saya cuma bisa lakukan apa yang bisa saya lakuin. Ya. Hampir saya lupa. Kripto gimana nasibnya? Kalau kripto jujur saya juga nggak begitu heavy on kripto. Karena kan saya konvensional sekali ya. Saya instead orang beli Bitcoin saya beli emas. Orang belinya apa saya belinya saham yang bagi dividen. Jadi saya tuh benar-benar jelas ada underlyingnya. Underlyingnya. Saya termasuk juga nggak main kripto karena saya pikir underlyingnya agak-agak meraba-raba saya. Iya. Dan saya kecuali Bitcoin kali ya. Sekarang kalau lagi punya uang saya belinya properti, Pak, real estate. Properti. Are you kidding? Ya, saya beli tanah di Cliff di Bali, Uluwatu. Tapi bangun. Tanah ya? Tanah. Bukan bangunan kan? Tapi tanah saya mau bangun. Jadi menurut saya sekarang eranya itu investment yang bisa dinikmati. Kenapa harga jam tangan naik? Karena kita bisa beli jam yang limited, ada scarcity-nya, dan bisa dinikmatin. Bisa ditunjuk-tunjukin orang? Bisa. Kalau kita meeting orang bisa ngeliat lah kan katanya rumah sebahal apapun gak bisa dibawa meeting ya gitu kan. Betul. Terus cewek-cewek sekarang suka belinya tas-tas mewah. Itu harga naik, Pak. Iya. Itu merupakan, sekarang itu the new gold, itu hedge against USD. Oh iya? Iya kan? Karena kan kita impor tuh, masuk ke dalam. Terus kalau real estate saya ngeliatnya luxury residentials. Karena banyak negara-negara orang dari Singapura, dari China, Rusia Pak datang ke Bali, mereka beli tanah udah gak lihat harga. Dan mereka gak bisa own, mereka cuma bisa leasehold. Jadi kita nih sebagai warga Indonesia saya ngeliat punya peluang. Harus jeli banget ya. Iya, jadi sekarang kalau lagi ada duit lebih saya beli tanah di Cliff Uluwatu, terus saya bangun jadi villa, saya brandingin, saya jual ke orang Rusia gitu. Gitu. Gampang banget hidup lo ya, Bede? Enggak lah, gak gampang Pak, kan saya juga kerja luar biasa keras.
Cuma saya udah, karena gini, saya percaya investasi cuma ada dua, Pak. Oke. Satu, ke hal yang pasti berubah. Yang kedua, ke hal yang tidak mungkin berubah. Satu, investasi ke hal yang pasti berubah. Like what? Teknologi, AI, advancement. Oke. Tidak pasti. Yang kedua tidak pasti berubah. Apa itu? Pangan, energi. Safe haven, properti. AI secanggih-canggihnya, ChatGPT kamu emang bisa bikin kamu tidur nyenyak di ngelindungin dari hujan, nggak bisa, Pak. Setiap orang tetap butuh rumah. Dan tanah itu nggak tambah banyak loh. Tapi saya sempat diserang oleh beberapa orang karena saya bilang milenial sekarang tren loh. Itu bukan anjuran saya. Milenial Gen Z itu sekarang karena mungkin ketidakmampuan juga dari segi gaji ya. Kemudian harga properti makin naik, mereka lebih memilih nyewa daripada beli. What do you think? Menurut saya make sense. Kenapa? Karena sewa itu sekarang yield cuma 2-3% dari harga propertinya. Ya. 3% udah tinggi, 4% udah sangat tinggi ya? 4% sangat tinggi, nggak ada yang mau nyewa 4%, Pak. 2-3% itu ideal. Oke. Nah, terus kalau kita ngomongin kenapa anak muda, terutama Gen Z milenial tidak bisa beli properti dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Iya. Karena zaman dulu, properti itu mungkin harganya cuma 4-5 kali gaji tahunan. Sekarang 20-25 kali, Pak. Jadi jaraknya udah 5 kali lipat. Jadi kenaikan gaji itu misalkan nggak naik banyak ya, sementara propertinya naik banyak, kayak gitu. Kenapa properti bisa naik banyak? Padahal kan katanya anak-anak muda nggak bisa beli rumah. Jawabannya karena investor, Pak. Orang-orang kayak mungkin kayak saya, kayak Bapak beli properti bisa punya 5 properti, punya 10 properti. Dan kita sewakan ke mereka. Jadi sekarang mungkin Gen Z dan millennials sudah masuk ke era di mana sharing ekonomi. They are fine with nggak punya rumah, nggak punya mobil. Sekarang udah ada Grab, mereka bisa sewa dan lain sebagainya. Semua begitu kan, pikir semua logik banget kan? Nah, tapi kalau menurut saya justru ini keunggulan buat saya. Kenapa? Karena ya at the end harus ada yang owned. Harus dia own the car, harus yang own the property. Berarti kan kita punya dua pilihan. Kita mau jadi orang yang tiap saat menyewa atau kita mau jadi menyewakan. Ya kalau saya bekerja keras untuk punya dan menyewakan. Nah terkait dengan itu kan ada juga luxurious. Kadang-kadang branded kayak mobil, Lambo, Ferrari, tas apa, ini jam Richard Mille itu katanya tidak dibeli nih oleh orang-orang yang kaya sekali. Jadi itu brand-brand itu dibeli oleh orang supaya terlihat kaya. Oke. Kalau di US itu barang-barang mewah itu namanya Veblen Goods, Pak. Jadi Veblen Goods adalah barang-barang mewah yang scarce dan berharga. Oke. Terus kalau kita ngomong, Richard Mille itu tidak dibeli oleh orang-orang kaya. Pertanyaannya dibeli oleh siapa, Pak? Ya level-level 2 itu. Karena kita lihat Mark Zuckerberg, Bill Gates gitu biasa-biasa aja gitu. Ya, tapi mereka nggak pakai Richard Mille sebenarnya. Mereka pakai FP Journe, mereka pakai Patek Philippe. Jadi kalau saya ngelihat sebenarnya ini cuma masalah selera. Karena Richard Mille ini banyak dipakai oleh new money, oleh tech billionaires. Kita ngelihatnya anak-anak muda di startup. Ya lebih kepada untuk mengangkat personal branding dong. Personanya, betul. Yes. Tapi kalau misalkan orang kaya beneran enggak. Orang kayak old money, mereka pakainya yang history, ada heritage-nya. Ya kayak FP Journe, Warren Buffett gitu. Nggak ada tuh, Marcio Ortega termasuk 9 naga di sini biasa-biasa aja semua. Tapi kalau menurut saya itu perbedaan generasi juga, Pak. Kayak misalkan Warren Buffett, Marcio Ortega kan orang-orang tua. Mereka udah nggak peduli sama jam. Cuma kalau Mark Zuckerberg itu koleksi jamnya luar biasa bagus terus. Oh gitu ya? Wah luar biasa bagus. Bajunya cuma kaos doang tuh. Tapi itu Brunello Cucinelli, satu kaosnya 15-20 juta. Tuh dengerin. Dia tuh Brunello, Zegna, Loro Piana, kayak gitu-gitu. Walaupun polos gitu. Walaupun polos, tapi itu mahal, luar biasa mahal itu. Kalau kita boleh murah tapi brandnya gede banget. Gede. Ya semua tahu, Pak. Burberry. Gede banget di sini. Gucci. Oke, jadi ini juga masalah apa ya? Masalah lifestyle ya, yang membuat itu. Jadi menarik nih. Jadi menurut saya sih, jadilah inspirasi ya bagi anak-anak supaya ya jangan terlalu flexing juga gitu. Ya. Tapi kalau lu mencapai itu, ya terserah lu lah. Apa lu mau tonjolin, apa lu umpetin. Karena dibilang tuh kadang-kadang prosperity itu whisper. Betul. Poverty scream gitu. Betul. Gitu. Kalau sekarang saya memang lagi mengurangi lah. Lu di taraf mana nih sekarang? Di apa sorry Pak? Di taraf yang mana tuh? Saya whisper atau menjerit? Mungkin whisper kali ya. Whisper, saya nggak mau begitu ini sih. Cuma kadang kalau susahnya jadi public figure adalah kita kan kadang suka ngepost, kita share kehidupan kita. Jadi kadang yang menurut saya biasa, menurut orang lain itu luar biasa kayak gitu. Jadi kadang-kadang
saya sekarang malah jadi jarang ngepost gara-gara setiap saya mau ngepost saya mikir ini terlalu flex gak ya? Jadi saya jadi nggak ngepost Pak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau gini ya, kalau flexing itu kan sebenarnya kan pamer. Pamer betul. Kalau pamer achievement lu yang betul-betul lu milikin, I think sih ya masih oke lah. Ya. Yang salah itu yang flexing yang nggak benar. Yang melebih-lebihkan. Yang melebih-lebihkan. Dia cuma nyender di Ferrari. Atau sewa Ferrari atau nyewa sewa di Ferrari gitu. atau belum lunas gitu baru bayar nyicil sekali gitu. Jadi itu yang menurut saya apa ya dampaknya itu terjadi lompatan orang kepengen cepat kaya juga. Betul. Wah itulah jadi korban dari Ponzi. Robot trading. Robot trading. Jadi menurut saya sih. Betul. Ya walaupun kalau memang udah tingkat dewa gitu. Ya. Kalau berhasil ya diumpet-umpetin lah. Betul. Muncul di situasi yang pas gitu. Karena kan wah rakyat kita yang miskin banyak banget. Betul. Makin banyak tuh. Makanya sekarang saya kalau di sosial media prinsip saya satu Pak. Jangan sampai yang apa saya tunjukkan itu lebih daripada apa yang saya punya. Sebisa mungkin apa yang saya tunjukkan tuh jauh lebih sedikit daripada apa yang saya punya. Yes. Dan yang kedua, saya nggak mau cuma sharing lifestyle dan kesuksesan doang. Saya mau sharing strugglesnya. Ya. Saya mau sharing bahwa saya tuh setiap hari juga kerja masih 14-16 jam sehari. Please sharing inspirasinya juga lah ya. Iya. Please sharing yang seperti lo lakukan, lo kasih tips, lo kasih advice. Iya. Oke. Kayak gitu. Apalagi lo mau ngomongin? Mungkin ya kalau kita sebagai anak-anak muda gitu harus percaya sama Indonesia sih Pak. Yes. Karena kadang saya mikir, uang saya cukup, saya mau tinggal di Singapura ya. Iya. Terus? Cuma kan ini kan tempat kita dilahirkan, ini juga maksudnya kalau bukan kita nih siapa lagi kayak gitu. Iya. Jadi buat anak-anak muda mungkin yang punya privilege seperti saya gitu ya. Iya. Ya maksudnya di umur yang masih muda kita diberikan berkat oleh Tuhan, diberikan kepintaran, diberikan kebijaksanaan. Ini jangan dipakai untuk hal yang negatif. Harus terus dipakai hal yang positif. Bikinlah karya. Cari sesuatu yang bisa nyelesain problem yang ada di Indonesia. Buka banyak lapangan pekerjaan. Karena menurut saya kalau bukan kita siapa lagi. Kalau kita sama-sama anak-anak muda bersatu, saya yakin masa depan kita sebenarnya cerah. Ya. Kalau saya kemarin waktu lu mungkin sempat nonton ya, gua marah banget ada yang mahasiswa penerima LPDP yang bilang dia bilang cukup gua aja yang WNI. Wah, anak gua jangan itu ya. Gitu. Anak gua jangan. Saya pikir sih kita tidak generasi begitu yang ada ya. Iya. Karena gua udah keliling dunia juga men. Menurut saya sih tempat paling indah itu ya Indonesia lah. Saya setuju Pak. Iyalah, enak banget hidupnya. Ya, saya travel kemanapun. Ya. Menurut saya nggak ada tempat yang lebih enak untuk hidup dibanding Indonesia. Lebih ramah dari Indonesia nggak ada. Iya. Gue kaget kemarin banyak sekali muncul di medsos ya. Ada yang social eksperimen gitu. Iya. Yang orang dari mana gitu nanya apa. Menurut lu negara yang paling ramah di dunia itu apa? Dan semua jawabnya nomor 1 Indonesia. Indonesia selalu nomor 1. Senyum kita, tulus senyumnya. Ya. Jadi menurut saya sih, gue ke Singapura 5 malam gitu, nggak ada yang bunyi tek malam. Nggak ada nasi goreng tek. Gak ada teh botol. Itu gila tuh. Dan menurut saya gini Pak, tough times won't last, yes. Tough people do. Tough time won't last, nggak akan berakhir, okay. nggak akan lama. Oke. Tapi tough people akan stay selamanya. Yes. Dan menurut saya good times itu akan lahir dari tough people. Iya. Jadi justru di kondisi uncertainty, di kondisi yang penuh bahaya, di kondisi yang penuh krisis, saya tuh nggak pernah lihat krisis sebagai krisis, saya ngeliat krisis sebagai kesempatan. That's mindset. Jadi menurut saya mentality itu sangat penting. Ya. Fenomena bisa sama, tapi bagaimana kita memandang, that's mindset. Betul. Harus punya semangat juang. Ya. Ada yang melihat bahwa persoalan itu sesuatu yang membuat kita panik. Ada sesuatu yang bilang this is peluang. Betul. Soalnya kalau mau saya lengkapi, tough time to create good people. Yeah. Good people create good time. Good times. Good times to create weak people. And weak people create bad times. Cycle yang terus berulang. Tinggal kita ada di tingkatan yang mana. Betul. Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang sangat susah. Ya, saya dibesarkan dari tough time. Makanya jadi kayak gini gitu. Sama seperti saya juga dilahirkan dari tough times. Makanya jadi kayak sekarang kayak gitu. Jadi syukurilah, saya barusan bikin konten juga. Jadi bahwa justru kadang-kadang kita di keluarga yang anak yang dapat privilege paling banyak itu yang biasanya paling tidak berhasil tuh. Betul. Ya, sebaliknya anak yang diberikan pressure, tantangan gitu, saya kasih privilege itu yang baik bisa jadi. Ya. Jawabannya yang tadi itu.
David, thank you banget ya untuk inspirasinya. Terima kasih banyak, Pak. Saya doakan sukses terus. Ya, be good ya. Amin, amin. Bangsa ini udah cukup lah kadang-kadang ketemu orang, wah anak muda nih kayaknya bagus banget. Tato ke situ lagi kenanya ya. Jadi menurut saya sih, bangsa ini perlu, anak-anak muda ya perlu inspirasi. The real one. Ya. Bukan fake gitu, bukan menyembunyikan sesuatu. Betul. Ya. Ya. Thank you banget. Terima kasih banyak, Pak, untuk undangannya. Saya doakan kamu makin sukses. Amin. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi di Indonesia ada 2 David Noah. Satu musisi. Satu ini. Kalau ini pemain emas. Pemain saham. Pemain saham. Kita jumpa lagi dengan tamu yang bersama. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.